Sebelum masuk ke videonya, gue meminta tolong nih buat subscribe channel Remaja Alwikoyah. Dan kalau tembus 10.000 subscriber atau 10K, channel Pantesnya Aja bakal ngadain giveaway lagi nih. Yang pasti hadiahnya lebih mantap lah insya Allah. So, buat kalian atau keluarga kalian yang pengen memperdalam ilmu agama, bisa di-subscribe langsung ya channel yang tadi gue bilang, yaitu channel Remaja Alwikoyah. Yang isinya yaitu kajian-kajian Islam gitu, dan juga nanti mungkin kalau ada acara Islam gitu bisa live di situ. Dijamin auto berkah dan auto nambah deh ilmunya, amin. Subscribe ya, makasih. Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja. So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas 20 hal unik dan aneh di Upin dan Ipin part 4 seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Dibantu share ya biar ramai yang nonton. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Nah, yang pertama ini yaitu menurut gue unik dan juga aneh ya. Jadi ceritanya Tok Dalang kecapean ngejar Rembo dan akhirnya nyuruh Upin, Ipin dan kawan-kawan buat nangkep Rembo nih. Dan terjadilah kejar-kejaran tuh ya, kayak biasa. Kejar-kejaran diawali dengan lewat warungnya Uncle Mutu yang menjadikan Uncle Mutu itu sampai muter-muter gitu tuh. Wiu 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 kayak gitu. Terus yang kedua ini lewat depan Seppi. Dan lihat deh si Seppi sampai kebangun gitu dari tidurnya dan juga ekspresinya langsung bingung gitu. Dan yang inti dan terakhirnya, si Rembo ini jalan atau lari cepet tuh di atas air. Buset dah aneh ya. Ya aneh lah ya kurang lebih, masa iya ayam bisa lari di atas air secepat itu? Kan kayak hanya hewan-hewan tertentu tuh ya yang bisa. Dan terlebih lagi Upin, Ipin, Fizi juga ikut ngejar dengan lari di atas air kayak Rembo tuh cepet. Bahkan frame-nya aja nangkepnya kayak gini nih yang gue screenshot kayak gini. Anjas. Ini unik dan juga aneh ya sekali lagi. Udah kayak Naruto aja tuh bisa diri dan juga lari di atas air yang ada cakranya. Ya. Dan yang terakhir itu yaitu Ehsan. Ehsan ini gak lari di atas air, melainkan nyelam. Dan pas kelar nyelam, dia kayak bawa hewan tuh dari air, kayak dari dalam air. Dan akhirnya Rembonya ketangkep tuh. Ya kurang lebih gitulah ya. Jadi kayak Naruto mereka semua bisa lari atau jalan di atas air pada momen ini. Nah, kalau yang kedua ini ceritanya Upin Ipin ini jadi penabuh kompang di acara nikahan gitulah ya. Bisa dilihat bahwa Upin Ipin ini sukses ngebawain kompangnya di hadapan para tamu undangan dan mempelai kedua belah pihak. Ya. Nah, sebelum penabuhan kompang dimulai, kita lihat ya apa yang mereka lakukan di belakang panggung. Oke, bisa kalian lihat ya. Upin Ipin itu lagi mencoba tarik suara yang kayak gitu. Mei Susanti lagi nyoba mukul-mukul kompang dan Mail pun juga ikut lagi tarik suara. Dan kalau Fizi tuh kayak pemanasan yang ngeretakin badan gitu ya. Dan yang aneh itu si Jarjit ya, dia malah ngelakuin sit up tuh. Ngapain ya itu bocah emang. Emang unik lah nih anak dan juga aneh gitu sikapnya atau absurd. Ya tapi ini sekali lagi jadi bisa gue bahas gitu. Nah, kalau yang ini itu ngilu-ngilu gimana ya? Jadi ceritanya ini lagi ada funfair di Kampung Durian Runtuh. Bisa kalian lihat ya di sana banyak permainan seperti beberapa permainan yang dimainkan oleh Opah dan juga masih banyak lagi tuh yang udah kalian lihat pastinya ya. Oke, kita kembali ke scene awal. Nah, di sini gambarnya nggak fokus ke objeknya, tapi gue bisa dapat dengan jelas nih dan juga gue zoom. Jadi kalian lihat deh yang gue tandain nih. Atau ke mbak-mbak yang bajunya biru tuh yang ada di belakang yang ngeblur. Nah si mbak-mbak ini ceritanya lagi main bola lempar yang harus dimasukin ke lubang hitam tuh ya. Dan biar dapat poin atau dapat hadiah. Kemudian si mbak itu kampret juga ya, malah salah lempar. Dan ngelempar bolanya itu malah ke anunya si abang yang jaga tuh, yang jaga standnya. Lihat dah, abangnya jadi kesakitan gitu ya. Aduh parah juga ya. Mungkin banyak yang gak sadar akan hal ini, tapi gue ya mencoba buat teliti lah, jadi akhirnya ketemu. Ya intinya gimana ya pada scene ini ya, bisa dibilang unik dan aneh kali ya. Yaudah kalian komen di bawah ya. Dan aku dah cakap.
Nah, kalau yang ini yaitu ceritanya saat Idul Adha lah ya. Jadi di sana itu ada sapi yang baru mau diikat, yang warna coklat tuh yang gede dan dibawa bapak-bapak. Jadi singkat cerita sapinya udah diikat dan si Upin Ipin ini nyamperin tuh sapi sambil nepok ke pahanya gitu kayak pok gitu. Dan Ato itu udah meringatin hati-hati sama itu sapi. Ya kurang lebih gitulah ya. Alhasil sapinya kesel dan akhirnya ngejar Upin Ipin nih. Aneh ya, masa iya sapi larinya itu pelan banget sambil jeduk gitu, apa gara-gara gemuk atau gimana. Tapi ya pasti bisa kekejar sih ya harusnya. Terus uniknya Ato, bapak yang tadi ngebawa, ayahnya Ehsan dan Tok Samad ikut ngejar juga. Dan si ayahnya Ehsan ini malah ngevideoin, jadi kayak buat dokumentasi kali ya. Ya kurang lebih gitulah ya hal anehnya. Oh tidak! Oh sayang, 1000 kali sayang. Nah, ini bisa dibilang kejadian unik ya yang diselipkan oleh Last Kopek, yaitu pertandingan bola Indonesia versus Malaysia. Dan ceritanya Upin Ipin dan kawan-kawan ini lagi nobar di rumahnya Upin Ipin. Bisa dilihat ya bahwa skor berubah 1-0 untuk Malaysia. Dan setelah melakukan perlawanan yang cukup sengit, Indonesia dapat membalas dan menjadikan skor itu 1-1. Seri nih. Nah, pas Indonesia ngegolin, Susanti itu super duper seneng ya sambil bawa bendera Indonesia gitu. Haha, Upin dan Ipin itu serta kawan-kawan bingung ya. Tapi akhirnya seneng juga kok mereka semua. Mantap ya intinya, pertandingan final udah kayak pertandingan persahabatan. Ya kurang lebih gitu. Mungkin dibuat di animasi Upin Ipin ini agar ngelurusin nih masalah yang dulu tuh yang kata di AFC kalau nggak salah, yang kata laser-laser gitu. Ya biarin dah, itu udah lewat juga. Jadi intinya Last Kopek ini nggak nampilin skor akhirnya dari pertandingan itu, biar gak ada perdebatan lagi lah ya. Jadi dibuat seri gitu satu sama. Mantap dah Indo Pride dan Malay Pride ya sekali lagi. Oke, yang ini aneh juga ya. Jadi ceritanya Rembo ini lagi dikejar sama Tok Dalang. Terus dia lari dan ngumpet tuh di kandang ayam di belakang warungnya Uncle Mutu. Dan kampret ya, si Rembo ini ngunciin Tok Dalang tuh. Jadi kandangnya nggak bisa dibuka. Lihat tuh, Tok Dalang sampai kerja keras banget ya buat ngebuka. Anjas, ayamnya bisa-bisaan ya ngunci kayak gitu. Tapi bisa dibilang aneh kan yang satu ini. Ya emang sih, Rembo ini udah kayak ayam ajaib. Haha, iya. Nah, kalau yang ketujuh ini ceritanya Kampung Durian Runtuh lagi kedatangan Chef Wan ya. Salah satu chef yang diidolakan Ehsan. Lihat tuh ekspresinya si Ehsan yang paling seneng saat bisa ngomong langsung sama Chef Wan. Nah, singkat cerita Chef Wan mau ketemu sama yang buat nasi lemak di Kampung Durian Runtuh, yaitu Opah. Oke, di scene selanjutnya didapati Opah, Kak Ros, Upin dan Ipin sedang ngobrol di warungnya Uncle Mutu ya bersama Chef Wan. Oke, kalian lihat ya. Ini gue juga baru sadar sih bahwa Upin dan Ipin itu kalau lagi makan dan ngobrol-ngobrol di warungnya Uncle Mutu atau duduk tuh, dia itu numpuk kursi, jadi 2 kursi dijadiin 1. Soalnya nggak nyampe ya, dan juga mejanya itu tinggi. Kalau Kak Ros dan Opa atau orang dewasa kan 1 aja gitu. Dan di scene selanjutnya lihat juga ya sama Ehsan Susanti itu juga numpuk kursinya, jadi kayak 2 dijadiin 1 lagi. Nah ya kurang lebih gitulah ya hal uniknya. Seperti ini juga mie Bandung. Nggak ada di Bandung, cuman ada di Malaysia. Enak banget, asik. Nah iya, yang satu ini pada nyangka Indo Pride ya mungkin. Jadi ini merupakan hal unik juga yang baru gue tahu, yaitu mie Bandung. Bukan berasal dari Bandung. Jadi menurut Wikipedia, mie Bandung adalah masakan tradisional berasal dari Muar Johor, Malaysia. Nah, kata Bandung ini bukanlah salah satu kota besar di Indonesia ya, melainkan arti dari Bandung adalah campuran atau pasangan. Ya kurang lebih gitulah ya, bisa kalian langsung cari aja deh buat info lebih lanjutnya dan juga kalau yang pengen lihat makanannya. Jadi ini merupakan salah satu hal unik ya. Ingat, bukan Bandung Lautan Api, tapi Bandung campuran. Ya gitu. Oke, kalau yang satu ini yaitu salah satu ikon dari Last Kopek, yaitu si kodok ini. Nah, ceritanya Upin Ipin ini bawa pisang goreng ya, dan terus Upin Ipin ini langsung nyanyi kayak goreng pisang, pisang goreng ngap-ngap. Ya kurang lebih gitulah ya nyanyinya. Dan di scene setelahnya, maksudnya setelah nyanyi itu didapati si kodok kuning yang juga dapat bagian pisang gitu, pisang gorengnya. Terus dimakan tuh ya si pisangnya. Ya aneh ya, sejak kapan kodok bisa suka sama pisang goreng? Dan juga dari mana tuh dia dapat pisang gorengnya? Maksudnya kayak emang Upin Ipinnya bagi atau dia nyolong gitu? Ya gue nggak tahu dah. Oke, kurang lebih gitulah ya keanehan yang pada nomor 9 ini.
Nah, kalau yang ke-10 ini yaitu ceritanya Kak Ros, Upin, dan Ipin dapat kesempatan bertemu dengan DJ Soul ya. Lihat deh, Kak Ros semangat banget tuh ya. Dan pas pulang, Kak Ros malah kayak ngambek gitu. Ternyata DJ Soul-nya itu Bang Saleh, yang jauh dari ekspektasinya Kak Ros yang dikira bakal ganteng atau tampan. Dan saat pulang itu bisa didapati bahwa Opa itu sedang membaca buku kisah 25 Nabi dan Rasul ya. Unik ya ternyata. Jadi pesan singkat yang dapat kita ambil yaitu gak peduli umur kita berapa, intinya kita harus tetap belajar agama ya. Lihat aja tuh Opa baca-baca buku tentang kisah 25 Nabi dan Rasul. Nice deh buat les kopek. Oke, kalau yang ini yaitu saat scene Upin Ipin suruh ngejaga burung kakak tua merah yang ada di rumah Atok ya. Dan sambil ngejaga burung, Upin Ipin ini makan mangga pemberian dari Mail ya, yang tadi itu yang kata di plastik pink. Oke, bisa kalian lihat ya, aneh di sana. Masa iya mereka makan mangga langsung gitu, gak dikupas kulitnya? Aneh kan? Dimana-mana kalau kita makan mangga itu kan dikupas dulu kulitnya baru dimakan isinya gitu. Ya kurang lebih gitulah ya keanehan pada nomor ini. Nah, kalau yang ini yaitu si Jarjit dengan keunikannya lagi ya. Jadi ceritanya pada kecapean ngejar si burung kakak tua merah yang lepas tuh. Terus Upin Ipin dan kawan-kawan ini kecapean dan akhirnya mereka rehat gitulah ya. Bisa dilihat bahwa Upin, Ipin, Ehsan, Fizi, Susanti, dan Meme itu rehatnya normal. Maksudnya kayak orang normal, layaknya orang capek beneran gitu, atau duduk, atau gimana. Kalau Jarjit kalian lihat tuh, masa iya dia kecapean tapi rehatnya kayak orang lagi kayang. Nah itu kan nambah pegel ya yang ada ya. Aduh, Jarjit nih emang bener-bener lah ya. Oke, yang ini masuk ke hal uniknya Jarjit ya. Nah, yang ke-13 ini yaitu saat pembuatan film robot yang disutradarai oleh Bang Saleh ya. Nah, bisa dilihat bahwa Upin Ipin dan kawan-kawan dan sebagian orang dipekerjakan di sana. Dan saat videonya selesai, videonya itu diupload di YouTube yang YouTube-nya di dunia Upin Ipin. Dan akhirnya terpublish, terus nyebar deh di seluruh jagat raya. Nah, anehnya yaitu kalian lihat deh ya, videonya itu jalan seperti jumlah views-nya dan juga background videonya tuh kayak video ini gitu jalan. Tapi anehnya itu detiknya tetap di detik 25 atau detiknya gak jalan. Cukup aneh bukan? Dan terlebih lagi dalam waktu sekejap video itu yang nonton 39 miliar orang, bukan 39 juta. 39 juta aja udah aneh, apalagi 39 miliar ya. Betapa terkenalnya ya video itu, seluruh dunia ini mah yang nonton. Ya kurang lebih gitu lah ya, dua keanehan pada nomor 13 ini. Nah, yang nomor 14 ini hal aneh ya. Jadi ini tuh pas lagi episode perut Ehsan. Nah, scene-nya ini ceritanya lagi istirahat dan semua murid itu pada makan ya, seperti Mail, Upin dan Ipin, dan juga yang lain-lain. Bahkan Cikgu Melati pun ikut makan tuh ya, bisa kalian lihat. Tapi ada sosok misterius tuh di jendela, kalian lihat. Lihat dah, itu Cikgu besar ngapain ya di jendela? Lagi ngeliatin anak-anak kali ya? Ya tapi, gimana ya, masa iya dia ngeliatin dari luar, kalau mau join mah tinggal masuk aja. Jadi Cikgu besar itu di jendela sambil makan juga, atau nyemil lah bahasanya, kayak nyemil ciki atau gimana. Ya intinya gitu dah, gue juga bingung ngapain gitu loh Cikgu besar ada di sana. Ya gitu. Jum. Oke, kalau yang ini itu banyak yang komen ya di video-video sebelumnya. Makasih ya buat yang udah komen, jadi gue bahas nih ini. Jadi ceritanya Upin Ipin ini lagi pengen buat perahu-perahuan yang dari kardus. Dan akhirnya mereka ngebuat nih perahu-perahuan itu dari kardus dan juga diwarnain gitu, serta ditambahin lah aksesoris apa. Kemudian bisa kalian lihat ya, itu langsung diproses pembuatannya yang dibantu oleh Kak Ros. Nah pas jadi ini, si Upin Ipin malah ngebuat Kak Ros marah ya, gara-gara ngedayungnya jadi debu gitulah, jadi kayak berdebu gitulah. Dan hari selanjutnya, kawan-kawannya itu diundang ke rumahnya. Dan Mail ngajakin main di kali itu yang deket jembatan ya. Nah pas proses pembawaan perahu kertasnya ke sana, bisa kalian denger nih dan lihat juga bahwa lagu Coffin Dance itu diputar yang kata tet tereret tereret tereret, ya yang kayak gitu, yang kata ngangkat peti mati itu ya. Dan juga Upin Ipin itu berlagak seperti pengangkat petinya tuh, kalian lihat nih. Oke, lihat dan dengerin ya. Jum. Dan akhirnya setelah diceburin ke air, perahu kardusnya itu tenggelam. Ya pasti sih ya, namanya kardus kan gak mungkin bertahan di air.
Jadi intinya ini hal unik ya yang diselipkan oleh pihak Last Kopeck, yaitu Coffin Dance, yang mana waktu itu lagi viral ya di seluruh dunia, bukan di Indonesia maupun Malaysia aja, tapi di seluruh dunia. Ya gitu. Oke, kalau yang ini itu ceritanya Tok Dalang habis diseduhin kopi ya sama Opah. Terus pas Opah mau masuk ke dalam rumah, si Opah kayak kesandung gitu deh. Tiba-tiba Tok Dalang kaget dan air dari kopinya itu ke atas gitu, bisa kalian lihat nih ya. Anehnya kenapa air itu nggak nyiprat atau keluar dari gelas gitu. Gue kesenggol dikit aja air dari kopi gue aja langsung nyiprat kemana-mana. Nah, ini salah satu aneh ya kenapa airnya nggak nyiprat kemana-mana gitu. Oke, kalau yang ini yaitu ceritanya ada UFO gitulah ya yang sebenarnya drone. Terus Ehsan dan kawan-kawan itu heboh. Dan akhirnya Kak Ros punya ide deh buat ngebawa anak-anak ini ke sungai yang kotor. Nah, saat bersih-bersih sungainya itu kalian lihat deh ya. Upin, Ipin, Ehsan, Mail, Fizi itu lagi ngumpet di semak-semak. Dan mesin selanjutnya semak-semaknya itu dibawa sama mereka. Aneh ya, harusnya kan semak-semak itu nancep di tanah sama akar-akarnya. Masa iya bocah-bocah bisa kuat gitu? Ya kurang lebih gitulah ya keanehan pada nomor ini. Nah, kalau yang ini ceritanya banyak tanda X putih di pohon. Terus si Upin Ipin ini kayak penasaran gitu deh ya. Dan didapati si Mail lagi ngebawa cat. Nah, keanehan terdapat di kaleng catnya tuh. Masa iya kaleng cat yang masih baru itu bisa kebuka dan sampai tumpah gitu deh ya. Cukup aneh kan? Dan di detik setelahnya kaleng catnya ketutup rapet. Aneh ya kejadian ini. Jadi yang kisarannya kaleng cat baru bisa kebuka gara-gara di sepeda. Padahal kalau kita mau buka kaleng cat itu kan keras, gak bisa pakai tangan gitu deh ya. Kurang lebih gitu deh ya keanehan pada nomor 18. Nah, yang ini itu pas sebelum episode Upin Ipin diledekin Fizi ya. Jadi bisa dilihat langsung nih, cukup aneh deh. Bahwa di surau itu kalau bisa dibilang udah banyak jemaah yang datang. Tapi lihat deh, di luar batas sucinya itu nggak ada sendal sama sekali. Beda sama di musim yang lain, kayak gini, sendal-sendalnya kelihatan. Ya gitulah ya, kurang lebih keanehannya. Ini mungkin aja nggak kelihatan, soalnya angle-nya dari bawah gitu. Elok lagi ke ni? Atuk simpan, mestilah elok. Oke, yang terakhir ini yaitu pada episode film Upin dan Ipin. Jadi ceritanya Tok Dalang lagi nyeritain kalau bioskop itu ada dari zaman dulu, yang bisa kita sebut layar tancap atau misbar, gerimis bubar. Nah, Tok Dalang pun cerita kayak gitu ya. Pas cerita selesai, Tok Dalang ini nunjukin kayak proyektor film gitu, tapi yang zaman dulu. Dan anehnya itu terletak pada cahayanya. Masa iya siang hari itu bisa kelihatan cahayanya? Mana di luar ya kan, bukan di dalam ruangan. Harusnya kan kurang kelihatan gitu ya kalau dipikir-pikir. Kurang lebih gitulah ya. Kalau enggak bisa kalian komen di bawah deh. Nah, itu dia 20 hal unik dan aneh di Upin dan Ipin part 4. Mungkin memang sengaja ya hal-hal tersebut diselipkan di animasinya agar terlihat keren. Tapi emang beneran keren sih ya. Yaudah dibantu share ya sekali lagi biar ramai yang nonton. お前はもう死んでいる。